Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kana Rihana. Saya dari Prodi Gizi angkatan 2024. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia. Apa sih pengertian pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan adalah proses perubahan fisik yang terjadi pada tubuh manusia sejak masih dalam kandungan hingga dewasa. Pertumbuhan merupakan proses peningkatan yang bersifat kuantitatif atau bisa diukur, seperti peningkatan tinggi badan, berat badan, jumlah gigi, dan lainnya. Nah, sedangkan perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju dewasa. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat dewasa, namun perkembangan emosi dan pikiran manusia akan terus berkembang. Ada beberapa aspek penting dalam pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, ada aspek pertumbuhan fisik, yaitu perubahan fisik menjadi lebih besar dan panjang, di mana prosesnya terjadi sejak anak sebelum lahir hingga anak dewasa. Adapun contoh pertumbuhan fisik yaitu peningkatan tinggi badan, peningkatan berat badan. Nah, selanjutnya yang kedua ada intelektual, yaitu kemampuan berpikir yang dipengaruhi oleh kematangan otak yang mampu menunjukkan fungsinya secara baik. Nah, yang ketiga ada emosi. Emosi yaitu suatu keadaan kompleks yang dapat berupa perasaan, pikiran yang ditandai oleh perubahan biologis yang muncul dari perilaku seseorang. Nah, yang keempat ada sosial. Sosial yaitu kemampuan berinteraksi dalam segala hal yang berkaitan dengan manusia dan lingkungannya, serta hubungan antar manusia yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, yang kelima ada bahasa. Bahasa yaitu kemampuan dalam berkomunikasi dengan sesama manusia melalui tanda-tanda seperti kata atau gerakan. Yang keenam ada bakat khusus, yaitu kemampuan atau keterampilan yang dimiliki secara khusus oleh seseorang, seperti bakat bahasa, bakat seni, bakat musik, dan lainnya. Nah, yang ketujuh atau yang terakhir yaitu ada sikap, nilai, dan moral, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan perbuatan baik dan buruk yang menjadi dasar dalam berkehidupan dan bermasyarakat. Nah, selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, ada faktor nature atau faktor genetik, yang merupakan faktor yang berasal dari warisan biologis atau keturunan yang dimiliki sejak lahir, seperti bola mata, postur tubuh. Nah, yang kedua ada faktor nurture atau faktor lingkungan, yaitu faktor yang berasal dari lingkungan dan pengalaman hidup yang mempengaruhi perilaku individu tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, yang pertama itu ada gangguan pertumbuhan fisik, yaitu meliputi gangguan pertumbuhan di atas normal dan gangguan pertumbuhan di bawah normal. Adapun contoh dari gangguan pertumbuhan fisik pada anak, contohnya seperti terlambat merangkak, berjalan, atau menggunakan tangan. Yang kedua ada gangguan perkembangan motorik. Gangguan motorik adalah merupakan kelainan pada sistem saraf yang menimbulkan gerakan tidak normal dan tidak disengaja. Nah, selanjutnya ada gangguan perkembangan bahasa. Gangguan perkembangan bahasa pada anak dapat diakibatkan oleh berbagai faktor, yaitu adanya faktor genetik, gangguan pendengaran, inteligensia rendah, kurangnya interaksi anak dengan lingkungan, maturasi yang terlambat, dan faktor keluarga. Gangguan bicara juga dapat disebabkan karena adanya kelainan fisik seperti bibir sumbing. Nah, kemudian gagap. Gagap juga termasuk gangguan perkembangan bahasa pada anak. Terakhir ada gangguan emosi dan perilaku.
Adapun contoh gangguan emosi dan perilaku, yaitu kecemasan. Kecemasan adalah salah satu gangguan yang muncul pada anak dan memerlukan suatu intervensi khusus apabila mempengaruhi interaksi sosial dan perkembangan dari anak tersebut. Cukup sekian video dari saya tentang materi pertumbuhan dan perkembangan pada tubuh manusia. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan yang saya sampaikan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.